bagaikan bencana, siap dibantu dari tanganku dengan berapa kuasamu, ku dibalui selalu, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, telah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian bagaikan bencana, siap dibantu. Inilah hidupku di tanganmu, dengan lapang kuasamu, ku dibalui selalu, jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Bagi di tanganmu, berkelas kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu sepertimu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Katakan kepada Ibu Wahyu. Mari kita satukan hati kita. Bapa, pada pagi hari ini kami ada itu semua karena karunia-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat yang datangnya daripada-Mu ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami tidak hanya sekedar mendengar Bapa, tapi kami merenungkannya. Dan kami bukan hanya sekedar merenungkan, tapi kami melakukannya Bapa. Sehingga kami dapat berbuah di dalam kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami satu persatu secara pribadi, lawat kami Bapa. Ketika firman-Mu disampaikan, kami percaya kuasa mukjizat-Mu dinyatakan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang datangnya daripada si jahat, kami hancurkan. Kita yang pada pagi hari ini siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita katakan Amin. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adolf yang telah mempercayakan saya untuk membawakan renungan pada pagi hari ini.
Dan selamat Paskah untuk kita semua. Kebangkitannya membawa kita keselamatan, menebus kita dari dosa, sehingga kita bukan lagi menjadi hamba dunia ini, melainkan menjadi hambanya Allah. Jemaat Amin. yang dikasih Tuhan, jadikanlah doa itu menjadi sebuah pola dalam hidup kita. Kalau penjahit ketika ingin menjahit sebuah baju, maka penjahit itu akan membuat sebuah pola dulu. Supaya baju itu kelihatan lalu menjadi bentuk yang indah, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh penjahit itu. Begitu juga dengan doa kita. Jadikan doa itu menjadi sebuah pola dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar, bukan hanya ketika kita sedang berharap lalu kita berdoa, ketika kita sedang semangat kita baru berdoa, ketika kita membutuhkan pertolongan kita baru berdoa, tapi ketika kita sedang senang, kita sedang mengalami berkat yang melimpah, kita lupa dengan berdoa. Karena itu dikatakan doa adalah nafas daripada orang Kristen. Kalau dikatakan doa itu adalah nafas dari orang Kristen, bagaimana jemaat kasih Tuhan, bagaimana saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak bernafas, maka kita akan mati. Karena itu doa adalah sebuah nafas, adalah sebuah kehidupan, menjadi pola dalam hidup. Kalau orang Kristen tidak suka berdoa, tidak suka menyembah, maka itu perlu dijadikan tanda tanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Matius 21. Matius 21 ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Matius 21 ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Firman Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku berbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap Senin kita berdoa bersama, setiap Senin kita memuji Tuhan, setiap Senin kita panjatkan doa-doa kita. Saya percaya dengan iman doa itu tidak akan sia-sia. Dan apa yang kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Kita ingat doa Bapa kami dikatakan jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kita. Ketika kita meminta sesuatu, kita berharap sesuatu dengan doa, kita berkata, Tuhan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Maka terjadilah sesuai dengan kehendak-Nya. Firman berkata, siapa yang datang kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah kecewa. Yesus pembuat mukjizat dahulu dan sekarang, tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat yang 21, kita garis bawahi kata, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Jadi di dalam doa yang kita panjatkan, di dalam doa yang kita harapkan, kita katakan percaya dan tidak bimbang. Yesus berkata, asal kamu percaya. Kata percaya bukan hanya sekedar, tapi kata percaya adalah sebuah keyakinan. Bahwa kita yakin. Bahwa kita yakin apa yang kita doakan dengan iman, Tuhan pasti akan menjawab. Walaupun mungkin jawabannya kita bisa mendapatkan sesuatu, tapi Tuhan akan jawab. Ada jawaban ya yang Tuhan berikan, karena Tuhan percaya ketika doa yang kita panjatkan dan sudah waktunya yang Tuhan berikan. Tapi mungkin Tuhan katakan tidak, karena itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ada sesuatu yang Tuhan lebih siapkan bagi kita semua. Dan ada kata tunggu, berarti belum waktunya. Memang benar, tidak semua doa Tuhan kabulkan. Tetapi ketika tidak semua doa Tuhan kabulkan, ada sesuatu yang Tuhan berikan lebih baik daripada yang kita mau. Kita hanya bisa meminta, kita hanya bisa berharap. Tetapi kembalilah kepada Sang Empunya. Bapa, terjadilah sesuai rencana dan kehendak. Karena itu mari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Ketika pada setiap Senin kita berdoa bersama, maka doakanlah dengan iman. Iman. Kalau kita berkata iman, kita tidak tahu apa bentuk daripada iman. Kita tidak tahu bagaimana
bagaimana iman itu. Tapi kita percaya, kita yakin bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Dan ketika kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita meminta dengan ketulusan hati kita, dengan iman kita. Maka Yesus berkata, jika kamu percaya dan tidak bimbang, tidak galau, yakin, percaya, tidak setengah-setengah. Maka Yesus berkata, jika kamu tidak bimbang, maka kamu dapat berbuat apa yang kuperbuat. Kamu bisa berkata pada pohon ara ini. Kamu juga bisa berkata, beranjaklah dan tercampaklah hai gunung ke dalam laut. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Bagi Tuhan itu segala sesuatunya mungkin. Pertolongan Tuhan mungkin bagi orang tidak mungkin, tapi bagi orang percaya, bersama Yesus lakukan perkara besar. Maka doakanlah dengan iman. Doakanlah dengan keyakinan. Seperti anak kecil yang menaruh keyakinannya kepada orang tua. Bahwa orang tua akan memelihara, merawat, memberikan makanan yang baik. Sama seperti kita kepada Tuhan Yesus. Jumat lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Lalu hari Minggu kemarin kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang luar biasa. Yesus yang menjadi penebus Bapak Ibu dan saya. Memperdamaikan Bapak Ibu dan saya. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Semuanya mungkin. Kalau sampai detik ini Tuhan pelihara kita, Tuhan lawat kita, Tuhan kasih kita nafas kehidupan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terkadang iman kita lemah bukan karena sebuah ujian yang besar. Bukan karena masalah yang besar, tapi justru karena masalah yang kecil. Apapun masalah kita, COVID-19, sudah 1 tahun berlalu, begitu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, pengusaha yang bangkrut, anak-anak yang sekolah di rumah, itu menjadi sebuah masalah yang luar biasa. Mau pergi terbatas, walaupun sekarang sudah ada vaksin Bapak Ibu. Tetapi apakah dengan itu kita menjadi lemah? Justru Paulus katakan, di dalam kelemahanku Tuhan turut bekerja. Kita harus menyadari bahwa kita tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Biarlah aku kecil tapi Yesusku besar. Why? Karena ketika saya kecil, ketika aku kecil, aku bisa lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari kita doakan dengan iman. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan ketika kita berdoa dengan iman, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, terus berharap, terus meminta, terus berteriak, terus gedur pintu kerajaan Allah. Maka Yesus akan menjawab. Kalau seorang hakim saja, hakim dunia dalam firman-Nya berkata, perumpamaan tentang hakim. Lalu ada seorang wanita terus dan terus dan terus. Lalu hakim itu merasakan terganggunya luar biasa. Lalu hakim itu pada akhirnya mulai menangani kasus dan masalahnya. Apalagi kita Bapak Ibu. Minta pada Yesus. Teriak pada Yesus. Selalu memohon. Selalu meminta. Karena di dalam doa ada kuasa. Di dalam doa ada pengharapan. Di dalam doa ada yang namanya tidak mustahil kalau Yesus menghendaki. Tapi kita juga harus usaha. Karena iman tanpa perbuatan itu tidak ada hasilnya. Iman tanpa perbuatan itu tidak berarti. Ketika kita mengharapkan sesuatu, maka kita harus lakukan, kita usaha, era et labora. Bukan kita diam. Iman yang diam itu iman mati. Ketika kita mengharapkan sesuatu, kita hanya minta, tapi kita tidak berusaha sebagai manusia, maka iman itu mati. Iman harus dilakukan.
Tentunya di dalam kuasa Tuhan Yesus. Ketika kita minta kesembuhan, ketika kita berteriak, kita ada sebuah usaha, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar berteriak, bukan hanya sekedar meminta, tetapi never give up. Jangan pernah menyerah. Selagi Yesus berada bersama kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Selama Yesus berada di pihak kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun masalah kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tidak ada sesuatu yang mustahil, Bapak Ibu. Kalau pada hari ini kita mengalami suatu masalah, kita mengalami suatu kesedihan, kita mengalami dilema yang luar biasa, maka datang pada Yesus, menangis pada Yesus, meminta pada Yesus. Terus berharap, terus berusaha. Kalau sampai hari ini Tuhan menyertai kita, mengapa kita ragu? Kalau sampai detik ini Tuhan pelihara kita, mengapa kita masih ragu? Kalau sampai saat ini setiap masalah kita Tuhan turut campur tangan, mengapa kita ragu dengan masalah yang ada? Terkadang kegagalan kita dalam fokus bukan masalah besar, tapi justru masalah yang kecil. Kalau kita bisa menghadapi masalah yang besar, kenapa masalah kecil kita berkata, Tuhan aku menyerah. Justru katakan, Tuhan aku berserah. Kalau Yesus berkata, dengan iman, asal kau tidak bimbang, engkau bisa berkata, hai gunung beranjak. Maka saat ini jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak mahasiswa, katakan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau saat ini engkau bimbang dengan masalah biaya perkuliahanmu, terus doakan, terus usaha. Jangan pernah menyerah. Tuhan pasti akan jawab. Karena di dalam doa ada kuasa yang luar biasa. Dan apa yang Tuhan Yesus mau? Tuhan mau kita menjaga sikap hati kita. Di dalam doa kita jaga sikap hati kita. Supaya sikap hati kita selalu di dalam kebenaran firman. Supaya hati kita tidak bimbang, kita tidak galau. Kita percaya ketika kita meminta dalam nama Tuhan Yesus, maka terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sia-sia. Ketika orang banyak datang, lalu ketika Tuhan Yesus melihat, lalu suruh murid-murid kasih makan, Yesus berkata itu tanggung jawab kita. Kita harus kasih mereka makan. Kalau burung di udara saja dipelihara Tuhan, bunga bakung dipelihara Tuhan. Mengapa kita masih kuat? Mengapa kita masih bimbang? Hai orang yang tidak percaya. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak mahasiswa. Selagi nafas diberikan oleh Yesus, maka kita bisa berusaha. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Setiap hal yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Setiap problema pasti ada jalan keluar. Kalau saat ini engkau sedang menghadapi sesuatu, datang pada Yesus, menangis pada Yesus, meminta pada Yesus. Kalau saat ini ada yang sakit, minta pada Yesus kesembuhan. Yesus yang memberikan mukjizat dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Bagaimana sikap hati kita? Bagaimana keteguhan kita? Bagaimana kita tinggal dalam firman Tuhan? Firman-Nya berkata dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi, bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasa. Tidak ada perkara yang mustahil. Bersama Yesus pasti dapat lakukan perkara besar. Tapi pada pagi hari ini, yang menjadi renungan kita, menjadi sebuah momen.
Apakah kita yakin dan percaya? Yesus katakan, asal engkau yakin, asal engkau tidak bimbang, maka apapun yang engkau minta dalam nama, engkau sudah mendapat. Dan apa yang kita lakukan setiap hari Senin ini, doa fajar ini. Asal kita tidak bimbang, kita doakan dengan iman, maka kita akan mendapatkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Di pagi hari ini Tuhan ajarkan kami bahwa di dalam doa ada kuasa. Tuhan, firman-Mu berkata, asal kami percaya, yakin, dan tidak bimbang, maka gunung bisa beranjak Tuhan Yesus. Asal kami yakin dan percaya dan tidak bimbang, apapun yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendapatkannya. Terima kasih Bapa, kami percaya di dalam doa ada jawabannya Tuhan. Tentunya jawabannya sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga sikap hati kami Tuhan, agar kami selalu berkenan di dalam-Mu. Supaya kami selalu dalam kebenaran firman-Mu. Dan melakukan kebenaran firman-Mu. Bersama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan mampu memberikan mukjizat walaupun 0,1%. Tapi kami percaya Tuhan. Di dalam firman-Mu, iya dan amin. Dan Tuhan janji-Mu tidak akan pernah bisa diingkari. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Berbahagialah orang yang mendengar, merenung, dan melakukannya. Sehingga kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan telah diberkati dengan firman ini kita katakan, amin. Amin. Amin.